Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persahabatan, sahabat budi sejati dan jejak sang guru. Saat ini perkenalkan, nama saya Suryansah atau akrab dipanggil Sasa. Saat ini bersama guru besar PPS Budi Sejati, Mas Karyono. Selamat sore Mas Kar. Selamat sore. Mohon izin, saya ingin bertanya banyak hal tentang pengobatan alternatif di Nusantara. Awal mula pengobatan alternatif di Nusantara itu mulanya itu dari mana, Mas Kar? Mohon Mas Kar untuk diberitahukan ke saya atau ke teman-teman. Terima kasih. Saya sebagai guru besar PPS Budi Sejati yang kita cukup lama mempelajari, mendalami, dan saya akan menjelaskan apa pertanyaan dari Sasa itu sesuai dengan pengalaman saya. Nah, masalah asal mulanya pengobatan alternatif itu setahu saya semasa kita kecil tahun 50-an, karena kebetulan saya lahir di tahun 1950, saya sering melihat pada saat itu. Misalnya ada suatu anak sakit misalnya, entah sakit itu rewel atau apa, karena zaman waktu itu tahun 50-an setahu saya itu jarang sekali kita ada sebuah tenaga medis yang dimaksud adalah dokter ya. Dokter sama sekali itu jarang sekali. Dan kebetulan orang-orang dulu itu kalau kita sakit mau dibawa ke dokter pun ketakutan. Ya intinya adalah takut disuntik dengan jarum itu. Jadi ada ketakutan. Nah, kebetulan orang-orang dulu itu selalu percaya dengan bagaimana dibawa kepada orang tahu untuk penyembuhan anaknya ataupun orang tua yang sakit itu, atau yang sakit itu dia akan lari kepada ke orang-orang yang dipercaya dia adalah orang-orang tua zaman. Nah, kebetulan saya melihat langsung pada saat itu ya, ada seorang tua sakit, dan sakitnya itu sakitnya apa nggak jelas. Dia bingung bagaimana untuk supaya sakit ini bisa sembuh. Akhirnya percaya dengan orang, lari ke orang. Tahu-tahu ada datang orang tua yang dia bisa hanya dengan media aja, misalnya satu contoh, dengan media daun sirih aja dia punya, dia langsung itu sembuh. Itu kalau kita nggak masuk logika gitu, nggak masuk akal gitu. Tapi kenapa sembuh gitu loh? Nah, ini dari mana gitu? Nah, di situ sering lihat kejadian-kejadian seperti itu. Orang sakit, boro-boro ke dokter belum ada, larinya kepada orang-orang yang dipercaya dia, yang dianggapnya itu bisa menyembuhkan penyakit itu gitu loh ya. Nah, termasuk misalnya ada anak bayi nangis semalaman tuh nggak diem-diem, tahu-tahu apa? Diserahkanlah sama seseorang karena dipercaya untuk supaya anaknya itu benar-benar sembuh bayi itu. Dengan digendong dia sambil menyanyi, hanya dengan nyanyian nada, kalau orang bilang dulu kidung namanya. Dengan nyanyian kidung ini tahu-tahu bayi itu diem, nggak nangis sama sekali. Itu akal dari mana gitu, nggak masuk akal dah pokoknya. Nah, sempat waktu itu saya juga bertanya-tanya, apa ya, proses apa kok bisa sampai seperti itu. Nah, itu yang saya alamin banyak sekali, tidak hanya 1, 2, 3 orang. Nah, terus ada penyakit itu macam-macam masalahnya ya, ada yang sakit. Nah, jadi pengalaman saya yang saya lihat waktu itu selama semasa kecil saya adalah seperti itu. Jadi banyak hal yang tidak masuk akal. Nah, disitulah kita pelajari ada apa, prosesnya bagaimana. Tuh, kalau dipikir secara akal sehat itu nggak masuk akal gitu loh. Jadi sama sekali zaman kecil saya itu sama sekali itu dokter itu masih jarang sekali. Justru malah orang sakit dibawa ke dokter malah ketakutan. Dan lari ke dokter pun pasti orang yang punya duit. Padahal zaman itu zaman susah. Bagaimana kita bayar? Satu ketakut, keduanya bayar pakai apa kan gitu. Itu jadi asal mula dari masalah pengobatan alternatif. Kita lihat semasa kecil saya itu seperti itu yang kita lihat. Jadi Mas Kar, kalau orang tua kita dulu, kenapa mereka kok kenal bahwa daun sirih itu menjadi obat, atau mungkin jahe jadi obat,
Itu dari mana mereka belajar, Mas? Nah, jadi gini, yang saya pahami, yang saya dapat, orang percaya, misalnya orang sakit, ada misalnya ya anak, nah itu kembali ke anak lagi, anak-anak sakit, panas, bingung kan dia, orang tua bingung bagaimana, tahu ngambil sesuatu, daun, misalnya daun dadap serp namanya, daun dadap serp itu dia dimasukin ke air, tempelin ke sini, atau langsung panasnya turun. Nah ini, itu yang awalnya saya lihat seperti itu. Ada juga yang anak sakit, baru sakit rewel, nggak bisa diem, nggak segala apanya, bingung lah orang tuanya. Tahu-tahu dia ngunyah bawang merah, begitu kunyah langsung tempelin, plek, langsung diem, langsung turun panas. Nah ini yang harus kita pelajari, kenapa bisa begitu. Itu yang awal mula dari sebulan itu orang dulunya juga nggak tahu tuh. Sebelah obat itu dari mana apa namanya, kok tahu-tahu ngambil daun, ya kan, daun ditempelin ke ini, kok tahu-tahu panas turun langsung sembuh, ya kan. Terus termasuk bawang merah tadi, macam-macam. Nah terus misalnya, terus dibarengin lagi, ternyata setelah dipelajari, daun sirih itu ada kaitannya dengan kunyit, pengobatan itu. Jadi daun sirih direndam, langsung dicampuri dengan kunyit. Kunyit itu kalau orang Jawa kunir ya, itu diminumkan sembuh penyakit itu. Salah kita pikir, secara logika nggak masuk akal, nggak masuk akal. Tapi kenyataannya bisa sembuh. Nah mungkin orang-orang dulu yang dipelajari, kenapa bisa ini. Jadi orang dulu penelitiannya juga asal wah ini dengan ini cocok ya udah kan gitu. Nah ternyata setelah dipelajari, kunyit itu ada antibiotik. Sirih juga antibiotik rupanya. Nah sampai sekarang masih banyak dipercaya beberapa saudara atau sahabat Budi Jati, mungkin begitu anak sakit atau apa, orang tua sakit pun langsung dengan cara seperti itu. Jadi karena penyakit itu macam-macam, itu kayak yang sifatnya penyakit medis sebetulnya itu. Nah karena penyakit ada berapa macam, asalnya itu. Nah kalau dalam sisi penyakit itu kan ada, saya dengar itu penyakit dari medis, ya, non medis. Ya. Ciri-ciri itu penyakit medis dan non medis itu seperti apa, Mas Kang? Sesuai dengan pengalaman saya dan yang saya dapat selama berkelana, penyakit medis itu ibaratnya itu bisa dilihat. Jadi penyakit medis itu mungkin apa penyakit itu kekurangan gizi, atau mungkin apa namanya kecapean dan sebagainya. Nah sekarang ini kalau namanya penyakit medis, larilah ke dokter dulu atau ke medis. Itu penyakit yang asalnya dari medis. Nah penyakit itu mesti ada awal mulanya kenapa kok bisa sakit. Itu harus kita pelajari, karena penyakit itu ada beberapa macam yang muncul penyakit seseorang itu. Satu, bisa mungkin faktor pikiran yang mengakibatkan bisa stroke dan sebagainya. Kedua, mungkin penyakit lambung, penyakit macam-macam. Itu mungkin dari pola makan misalnya ya. Nah terus ada juga penyakit yang sifatnya itu memang penyakit dibikin sendiri gitu loh. Dibikin sendiri maksudnya kita sampai penyakit parah. Kenapa? Kita itu orang yang nggak mau berusaha, akhirnya bukan sembuh penyakit, tambah penyakit. Yang ketiga, yang paling ketiga itu adalah penyakit non medis. Nah non medis itu adalah penyakit bukan kehendaknya, ya. Ada juga yang penyakit itu atas kehendaknya, suatu cobaan biar sadar misalnya ya. Tapi ada juga yang penyakit itu non medis, ya maaf aja. Kalau orang bilang santet lah, orang disantet segala, itu non medis. Atau mungkin dia maaf, kita kebetulan duduk di pinggir kali Cisadane ya. Nah kalau kita nggak tahu unggah-ungguh atau sopan santun atau etika yang tempat ini juga nggak terima dong. Nah itu bisa juga nanti langsung mengganggu kita kan gitu. Nah itu jadi penanganannya itu beda-beda. Nah jadi penyakit medis, penyakit suatu ujian, memang itu biar diuji sama Allah, biar sadar, ya kan? Jangan seperti itulah perbuatan kamu misalnya, itu diuji dulu. Nah, yang ketiga adalah penyakit non medis. Non medis sifatnya bukan dari kehendaknya, bukan dari kita sendiri,
menghadapi cobaan dari gangguan dari luar. Gitu ya. Kalau dari pengobatan, kalau dari pengobatan alternatif tersebut, Mas Kar, kalau saya pahami, Ya, itu terbagi dua, ya. yaitu pencegahan maupun pengobatan. Ya. Orang sebelum terjadi harus kita cegah. Ya. Nah, setelah Betul. terjadi kita harus lakukan pengobatan. Ya. Nah, dalam sisi obat-obat alternatif itu yang paling cocok seandainya untuk pencegahan seperti apa, terus untuk pengobatan pada saat terjadi harus diobati. Itu harus seperti apa gitu, Mas Kar? Ya. Jadi gini, ini semua itu sesuai yang pengalaman saya dan saya pahami ya, yang saya dapat dari selama kita perjalanan sampai kita dikasih ilmu Bodhisattva ya. Jadi gini, kebanyakan orang itu dia mengeluh, apalagi sampai nyebut nama Allah pada saat dia sakit. Tapi pada saat sehat dia tidak akan menyebut itu. Justru mungkin bisa-bisa malah meninggalkan kewajiban yang harus dijalanin perintah Allah, ya kan? Nah, itu sebenarnya penyakit itu lebih baik kalau saya jangan sampai ketemu sakit, tapi kita rawat. Kenapa? Saya yakin bahwa Allah itu menciptakan umatnya, sudah pernah tak angkat itu ya, tak upload itu, bahwa penyakit itu sebetulnya itu munculnya dari diri kita sendiri umumnya. Dari perilaku kita, dari pola makan, pola hidup, dan pola itu macam-macam ya. Itu penyakit itu dari kita sebetulnya itu. Kalau menurut saya ya, jangan sampai menyalahkan Allah. Allah gak mungkin bikin penyakit orang, kecuali hanya menyadarkannya. Nah, lebih baik kita rawat. Nah, suatu contoh, kita pernah melihat umur tuh sampai di atas 110, itu nggak pernah kenal sakit. Tapi semua itu harus sadar bahwa semua umatnya itu diciptakan akan kembali juga kan gitu. Kita harus menyadari itu, itu sudah takdir lah katakan ya. Nah, selama itu dia merawat badan, entah dulu zaman dulu adalah jamu gendong tuh, jamu gendong yang digendong embok-embok, ibu-ibu. Nah, dia itu saya lihat beberapa tetangga ya, itu selalu minum tiap hari, sehari sekali. Itu badannya terawat ya. Itu pencegahan, maksudnya? Pencegahan supaya jangan sampai kena. Tapi saat itu dia juga nggak nyadari bahwa itu adalah pencegahan. Tapi kan hobi akhirnya kan, ternyata itu adalah manfaatnya besar sekali, bahwa kita itu selama hidup itu nyaman, sehat, kesehatan terjaga. Biarpun makanannya dengan kangkung, zaman dulu mana ada makan daging, orang susah, tapi minum jamu terawat gitu. Sampai umur di atas 100 pun dia masih aktif gitu ya. Jadi lebih baik kalau saya pencegahan itu dilakukan dari mulai dini. Jangan sampai kita nunggu sakit baru berobat. Nah, kalau berobatnya udah lambat, ya kronis. Larinya apa? Kenalah penyakit yang sampai akhirnya apa, selama hidup kita hanya tersiksa. Ya maaf, misalnya stroke, itu kan kesiksa, kasihan itu kan. Nah, karena apa? Saat dia masih muda sampai ini dia nggak pernah ngerawat. Nah, satu itu obat-obatan. Tapi DBS ini setahu saya, yang saya rasakan ya, itu kita itu merawat bukan dari obat, bukan tradisional, dari jamu bukan, tapi bagaimana merawat fisik. Kenapa? Penyakit itu adalah bagaimana kita merawat fisik kita. Makanya kita pencegahannya. Jadi bagaimana melakukan suatu gerakan-gerakan, misalnya ya, orang-orang sering pusing. Saya pelajari kenapa kemudian pusing. Nah, setelah dipelajari saya dapat suatu jawaban. Gulumu itu sing dilatih. Jadi gulu itu leher. Itu latih leher itu. Otot leher latih. Asal kamu rutin latih, jauh dari pusing. Ya cuman ya kembali lagi, pusing kita kalau nggak punya duit kan gitu, kan gitu kan. Nah, tapi itulah ya. Jadi saya itu akan jalani. Ya alhamdulillah, bener kita itu jarang pusing, bener, terus terang aja. Tapi perlu juga Wan Paskar untuk rutinitas terhadap kegiatan tersebut kan, tidak cuman pada saat itu saja. Betul. Maka saya bilang itu adalah untuk merawat. Jangan sampai kita sakit, lebih baik kita merawat. Nah, umumnya adalah sakit baru dia ngeluh, baru berusaha. Apa salahnya kita rawat?
apa pemberian dari Allah itu raga maupun batin itu kita rawat terus. Nah, cara melatihnya mungkin fisik dengan senam-senam. Kenapa? Tubuh manusia itu hanya dua kuncinya. Jantung, bagaimana kita melatih jantung? Karena jantung motor gerak. Leher, otot leher itu adalah keseimbangan. Itu yang harus kita latih. Nah, di BS sendiri sudah pernah upload itu, senam-senam itu. Cuman kalau yang sudah usia-usia lebih atau usia-usia sudah cukup umur, ya lakukan aja yang kira-kira bisa dilakukan. Jadi lebih baik kita merawat daripada kita nunggu penyakit datang. Penyakit datang kadang-kadang disangka itu ya dirasain, ya kan? Begitu dicek ke medis baru dia, udah kronis. Nah, sulit untuk penyembuhannya. Baru ingat Allah, ingat Tuhan. Nah, ini repot itu. Nah, makanya saya bilang bahwa apa yang diberikan Allah ke kita ini, cobalah kita pelajari, kita rawat. BS Budi Sejati ini kita ada itu pelajaran itu. Ya. Kalau di PPS Budi Sejati, Mas Kang, ya. adakah pelajaran bagaimana orang bisa meramu atau membuat obat tradisional? Ya, ada tidak, Mas Kang, dalam pelajaran PPS Budi Sejati, sehingga apa? Ada dua tahapan itu, yang satu perawatan, yang kedua penanganan, itu bisa dilakukan, Mas Kang. Ya, oke. Ya, jadi gini, kalau di PPS Budi Sejati itu, saya sudah selalu katakan sahabat Budi Sejati ya, kita lebih baik merawat dulu. Kita rawat loh, apa yang sudah diberikan Allah sempurna di dalam kita ini kita rawat. Bagaimana melatih fisik, bagaimana melatih dalam, yaitu dengan pernapasan ya. Kalau fisik dengan senam-senam ya. Nah, kalau masalah dengan apa yang saya katakan bahwa ada enggak, Sasa tadi menanyakan masalah ada nggak di Budi Sejati itu ada yang bisa mengolah atau mengemas masalah pengobatan. Saya yakin ada, cuman saya terus terang aja, saya tidak memberikan untuk pribadi saya. Kalau semua kita tangani sendiri, saya terangnya manusia itu ada batas ininya ya, kemampuannya. Kita mampu tapi akhirnya kita bisa kalah sendiri, jebolah kita badan kita. Nah, saya yakin bahwa anak kita ada, ya, ada anak kita yang nantinya mungkin Allah akan memberikan suara kelebihan diberikan oleh anak didik saya atau sahabat Budi Sejati, bisa juga bukan hanya video ya, tapi sahabat Budi Sejati yang selalu ngikutin JSD itu bisa juga diberikan. Nah, nanti kita itu hanya sifatnya untuk teman sharing, mengarahkan gitu. Saya yakin ada. Nah, suatu contoh saya lihat seperti Sasa itu selalu udah punya kelebihan, cuman tinggal meningkatkan ayo lah. Yang nantinya kalau dia Sasa itu menekunin dengan pengobatan tradisional tadi, itu dari sahabat Budi Sejati yang memang meminta bantuan kita atas izin Allah, ya harus bisa nangani Sasa gitu loh. Nah, ini semacam suatu contoh. Penyakit itu ada sumbernya dari penyakit yang ada di kita itu ada 5 sebetulnya kalau nggak salah. Itu yang saya dapat. Terutama sumber penyakit terutama dari lambung. Lambung itu bisa kalau kita diemin itu bisa lari ke jantung, bisa lari ke paru-paru, bisa lari ke ginjal, bisa lari ke hati. Itu, tapi sumber dari lambung. Nah, bagaimana sekarang pencernaan di tubuh manusia ini? Cobalah kita bersihin terus dengan pengobatan alternatif, yaitu salah satu misalnya. Dan saya pernah dengar, dan saya juga saya mengakui bahwa termasuk kayak misalnya kunyit hitam. Kunyit hitam itu menetralisir atau membersihkan suatu kuman-kuman yang ada di lambung. Nah, jangan hanya kita sakit langsung aja baru minum itu, lebih baik ya sekali tempo, seminggu sekali atau sebulan sekali minum itulah. Nah, kalau udah namanya udah kronis atau udah kena penyakit lambung, itu obatnya yaitu. Nah, nanti dikombinasi dengan misalnya ada sedikit kunyit, terus garam sedikit. Kenapa? Garam itu setahu saya adalah itu sumber kekuatan tubuh kita. Satu contoh, orang puasa mutih lemes itu pasti. Sehari semalam aja udah pasti lemes badan. Karena apa? Nggak makan garam. Jadi garam itu adalah sumber tenaga. Nah, terus nanti barengin dengan gula aren, gula merah itu dah. Jadi
obat-obatan zaman dulu itu adalah seperti itu. Nah, sampai sekarang saya udah ada, kemarin juga pernah lihat yang dulunya kita nggak terlalu merhatiin, namanya ada salah satu jamu tradisional di Jogja, itu dari Pakualam, nggak pernah kita sebut namanya. Sampai sekarang semakin ramai, apalagi dengan corona itu semakin ramai itu. Ternyata dia percaya akhirnya kan. Hal satu, harga murah, keduanya juga apa namanya, diminum juga nggak ada risiko gitu ya. Gitu. Mas Kar, Yuk, ya. saya ingin bercerita terkait pengalaman pribadi saya, Mas Kar, bahwa pada saat terjadi corona, informasi wabah menyebar, saya ingat bahwa kita harus berdoa dan mohon petunjuk perlindungan sama Allah. Itu pesan Mas Kar. Dan pada saat berdoa, diam sejenak, tiba-tiba saya mendapat gambaran itu tanah gitu. Arti dari tanah itu apa, Mas Kar? Saya nggak paham gitu. Atau orang kena corona akan meninggal kah? Atau obat corona itu tanah kah? Atau obat corona itu asalnya dari tanah kah? Saya nggak tahu, Mas Kar. Mohon petunjuk, Mas Kar. Jadi gini, apa yang ditanyakan Sasa tadi, dapat gambaran suatu tanah. Sebenarnya itu hanya Allah itu memberikan suatu mengingatkan. Rojo lali karo asal usulmu dulu. Asal usulmu itu dari tanah kembali ke tanah nantinya gitu. Jadi itu jangan sampai lupa itu ya. Nah itu sebetulnya kamu tuh hanya mengingatkan, jangan sampai kamu lupa sana dari asal usul. Asal usul manusia itu kan tetap dari tanah kembali ke tanah kan itu. Biarpun orang dikremasi, dia apa, tetap aja dia akan, abunya tetap akan dilimpar ke laut misalnya. Kita akan kembali ke dasar tanah. Nah kalau orang-orang, ya maaf ya, orang-orang muslim atau orang Islam itu ya langsung dikubur kan gitu kan. Nah, itu jangan sampai lupa sama itu. Itu gambarannya. Itu bukan obat, hanya mengingatkan. Nah kembali lagi, nah sedangkan kita jangan sampai lupa dengan tanah. Nah sebetulnya tanah itu ciptaan siapa? Ya tetap kita jangan lupa sama, jangan harus ingat yang membuat hidup kita, yang menciptakan kita, gitu loh, yaitu Allah, gitu ya. Itu selalu peringatan aja itu. Dan itu, Mas Kar, ada kalanya saya pengalaman pribadi bercerita nih, Mas Kar. Ya, ya. Ada kalanya saya tiba-tiba mendapatkan entah itu omongan batin, entah Ya. apa, Ya. entah, tapi bukan menghayal menurut Ya. saya. Karena Ya. apa? Tiba-tiba saya dicari, suruh cari Ya. itu bahan-bahan Ya. yang saya nggak tahu untuk apa manfaatnya, tapi Ya. saya lakukan. Ya. Gitu. Ya. Ternyata itu hasilnya minyak seperti Ya. itu. Ya. Dan manfaatnya seperti apa, untuk apa saya belum Ya. tahu, Mas Kar. Dan itu nomor satu yang saya tanyakan, Mas Kar. Itu bisikan apa, dari jin kah atau dari hawa nafsu saya kah, sumber itu dari mana gitu. Dan untuk mengetahui bahwa manfaat apa yang dibuat itu apa supaya nanti berguna untuk diri keluarga saya maupun orang lain, Ya, bisa ya, membantu, ya, ya, Mas ya, Kar. ya, ya, Manfaatnya itu apa, Ya, ya, ya. Mas Kar? Jadi gini, kembali kepada saya sudah pernah utarakan kepada sahabat Budi Jati ya, bahwa kita sebetulnya kita sebagai umat Allah itu telah diberikan banyak kelebihan, cuman kita mau menekuni enggak. Nah suatu contoh misalnya kita doa. Jadi di sini kita tidak akan menyinggung masalah agama, tapi kita menyinggung masalah keilmuan. Beda ya. Agama itu kita nggak bisa dikutak-kutik, itu pakem lah itu. Itu adalah dari Allah langsung. Kalau kita ini hanya disuruh mengolah apa yang diberikan ke kita. Nah, untuk kepekaan mata batin, kenapa Anda diberikan seperti itu? Masalahnya apa? Mungkin ya, mungkin ini kalau nggak salah, benar atau enggak, saya nggak tahu. Pernah nggak salah satu melakukan suatu hening, diem, hanya intinya kita pasrah sama Allah. Entah konsentrasinya kan beda-beda ya, tapi saya yakin dengan kepasrahan ini Allah itu maha pendengar, maha tahu. Akhirnya apa? Diberikan suatu kepekaan. Nah, itu sudah petunjuk langsung. Yang sifatnya positif, nggak mungkin itu bisikan-bisikan dari makhluk-makhluk lain, nggak mungkin. Nah, tapi kalau namanya itu yang positif buat diri kita,
buat keluarga, buat sama umat, saya yakin itu Allah. Nah, itu karena apa? Itu hasil dari ketekunan. Ketekunan kita, makanya tingkatkanlah. Misalnya saya orang Islam ya, sholat kan, habis sholat selesai, jangan diganggu gugat. Setelah itu baru kita coba konsentrasi. Itu intinya apa? Melatih kepekaan. Jadi suatu saat kita ada kondisi apapun, kita akan diberikan petunjuk lewat kepekaan mata batin. Karena kepekaan ada dua, kepekaan mata batin atau peling bilang, ada juga kepekaan yang bisa melihat sesuatu makhluk di kasar mata. Itu ada dua itu. Nah, cuman Allah akan berikan kelebihan di mana? Oh, ternyata seperti saya tadi yang ditanyakan, diberikan hal yang untuk kebutuhan pribadi, keluarga maupun sesama umat yang membutuhkan, termasuk sahabat sejati yang membutuhkan, kan gitu. Itu adalah kepekaan. Jadi itu yang tadi saya katakan itu siapa sih gitu. Nah, kecuali ada juga kita lagi habis sholat nih misalnya, atau enggak sholat lagi medit lah, penyerahan diri lah katakan, dengan cara yang sempurna, adalah muncul makhluk. Nah, kebetulan makhluk itu dulu yang diidolakan oleh saudara-saudari kita, umat Islam khususnya, misalnya, yaitu muncullah Sunan Kalijogo. Nah, itu pun kita harus kita cek, beliau bukan sih, benar-benar beliau bukan. Siapa tahu Allah akan memberikan sesuatu ke kita lewat leluhur kita ini, karena dulu dia diberikan suatu kelebihan kan gitu ya, padahal kita nggak minta kan. Nah, itu kita ngecek bener enggak bahwa itu adalah leluhur kita Sunan Kalijogo. Nah, di BS ini ada alat, bukan alat, cara untuk membuktikan bener nggak dia. Karena apa? Ya maaf ya, jin pun bisa menyerupai siapa aja. Nah, kalau yang datang dia, karena dia juga istilahnya belum begitu sempurna cara ininya melakukan atau melatihnya, itu justru nanti membahayakan adalah hal yang diberikan itu langsung teriak mentar, rupanya itu berisiko. Ya, nah ini itu adalah membahas masalah kepekaan mata batin tadi, itu adalah kelebihan dari Allah. Nah, itu tekunin dengan cara bagaimana habis sholat, karena Anda orang Islam, melakukan sholat, habis sholat lakukan itu. Nah, misalnya malam-malam pun dengan duduk atau saat apapun kepengen duduk penyerahan diri, mensyukuri aja cukup. Allah Maha tahu. Nah, budi sejati ini pun sebetulnya saya enggak semata-mata tidak mencari ilmu dulu, tapi ternyata kita diberikan ilmu budi sejati. Berarti adalah itu hadiah dari Allah, diberikan kelebihan ya. Nah, kalau dalam sisi sasa nih Mas Kar, untuk melakukan pengembangan diri terkait ini kan, kalau saya perhatikan sendiri, kayak Sasa perhatikan sendiri itu Mas Kar, ini sebetulnya jadi larinya ke hobi, tapi dalam pikiran saya ingin bermanfaat untuk diri saya, keluarga maupun orang lain gitu, dengan melakukan atau mengembangkan kemampuan diri. Nah, bagaimana cara melakukan pengembangan kemampuan diri untuk mengetahui obat-obatan secara herbal atau pengobatan secara tradisional, itu bagaimana Mas Kar? Untuk melakukan pengembangan caranya itu seperti apa Mas Kar? Ya, kalau kita lihat gini, setelah saya tangkap nih ya, saya tangkap dari pertanyaan Anda, Sasa ini, saya sudah paham. Sebenarnya menurut paham saya, Sasa itu dengan secara tidak sadar mungkin menekunin sesuatu, tapi yang sifatnya murni. Mungkin sering kita hening, habis sholat juga khusyuk, meditasi dan sebagainya. Anda itu menurut saya sudah dikasih suatu, Allah itu sudah memberikan kelebihan itu di bidang pengobatan sebetulnya. Nah, cuman Anda tanyakan tadi bagaimana untuk meningkatkan, meningkatkan, jangan mengembangkan dulu ya. Jadi meningkatkan itu adalah bagaimana kita dibanyaki. Satu, secara agama kita tidak meninggalkan kewajiban dan tugasnya. Keduanya, bagaimana kita meningkatkan pendekatan dengan cara, misalnya kayak orang bilang, ada bilang semedi, meditasi dan itu macam-macam zikir, itu macam-macam.
Tapi kalau di ala BS ini adalah bagaimana pendekatan kita dengan pernapasan. Nah, dengan sering pendekatan ini dibarengi dengan sosialisasi. Bagaimana kita tanggap kepada sesama umat. Peduli gitu maksud saya. Tanpa diimbangin itu tidak akan bisa. Akan istilah itu tanggung gitu loh. Nah, setelah kita meningkatkan soal pendekatan, serahkan diri kita aja. Karena apa? Kita itu umat kecil, nggak bisa berbuat banyak. Semua itu menentukan Allah, ya kan? Nah, itu kita tingkatkan aja. Nah, dengan cara di IBS ini ada pelajarannya. Bagi yang benar berminat, ada. Jadi kita itu tenang, tapi dengan pendekatan kita tingkatkan, terus kita secara sosialisasi kita juga kepada sesama kepedulian itu kita tingkatkan, kita akan sinkron, nyaman gitu. Nah, jangan sampai kita nyari pasien, tapi justru pasien nyari kita. Nah, semua itu Allah menunjukkan. Kalau orang datang ke Anda minta tolong, harus tangani, berarti itu Allah. Padahal nggak kenal orang itu, berarti petunjuk dari Allah. Harus lari ke Anda, itu adalah Allah menunjukkan. Jadi tingkatkan dengan cara pendekatan diri, tapi secara kewajiban yang diberikan oleh Allah itu harus kita tingkatkan. Jadi kita jalani terus. Setelah itu baru tingkatkan pendekatan diri. Nah, kalau mau belajar silahkan monggo. Nah, nanti saya minta Salsa harus bisa seperti itu. Karena saya lihat dengan pembicaraan dari awal, pertanyaan dari itu saya udah paham itu. Anda udah dikasih pelebihan. Cuman mungkin bingung bagaimana meningkatkan, ya kan? Terus bagaimana tadi ada kata-kata bahwa kita menawarkan diri itu nggak boleh. Artinya gini Mas Kar, kalau dari saya kan hal-hal yang tiba-tiba nih saya dapat tiba-tiba membuat ramuan, gitu kan? Dan saya nggak paham manfaatnya itu apa, gitu kan? Nah, itu bagaimana supaya saya ini paham betul bahwa apa yang dibuat itu bermanfaat untuk diri saya maupun keluarga saya maupun untuk orang lain nanti kalau membutuhkan. Kalau tidak nggak usah, gitu kan? Nah, itu untuk memahaminya itu seperti apa gitu Mas Kar? Jadi gini, dalam hal seperti Anda tanyakan tadi, Anda bingung kan? Bingung dalam arti gimana caranya kita kalau dapat itu cara penyampaiannya kepada orang butuh, ya kan? Satu itu. Yang kedua, kalau Anda sudah dapat suatu petunjuk, ya, yang intinya tidak menyulitkan kita, menyesatkan kita, terima dulu aja. Yang penting pada saat kita membantu pada sesama umat yang butuh, nah itu intinya satu, tetap mohon sama Tuhan, sama Allah. Tanpa izin Allah tidak akan bisa. Nah, jadi apapun yang kita terima tadi, kita nggak ngerti maksud dan tujuannya itu sebenarnya apa sih maknanya ini. Tapi karena kita dapat petunjuk langsung begitu, di depan kita ramu, kita doa. Kita hanya sebagai perantara. Ini obat langsung dari Allah. Hanya kita sebagai perantara. Nah, itu baru manjur lah katakan, ya. Terima kasih para sahabat Budi Sejati dan Jejak Sang Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.